4316. Tuan Muda. Angin harum bertiup saat Yue He tiba di samping Yang Kai. Dia baru saja berkultivasi terpencil, tetapi hal besar telah terjadi di Void, jadi dia secara alami merasakannya dan segera bergegas ke sini untuk melindungi Yang Kai. Meskipun bakat Yang Kai bagus, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang kultivator Open Heaven setengah langkah. Kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri pada kesempatan seperti itu sangat terbatas. Yang Kai sedikit mengangguk padanya dan dengan dingin melirik keluar tanah Void. Ada tidak kurang dari 100 artefak tipe penerbangan di Void, dan masing-masing mewakili kekuatan besar dan kecil. Bahkan Yue He, yang telah melihat badai dan ombak besar, mau tak mau merasa kulit kepalanya mati rasa dan wajahnya yang cantik menjadi bermartabat. Di alam semesta yang luas dari 3000 dunia, tidak ada kekurangan pembunuhan berdarah dan pertempuran sengit. Jumlah orang yang meninggal setiap hari mungkin tidak terhitung. Bahkan tanah terberkati Gua Surgawi tidak dapat menjamin stabilitas dan kemakmuran jangka panjangnya, apalagi kekuatan lain. Kekuatan besar dan kekuatan kecil lahir dan hancur dalam siklus hidup dan mati. Karena berbagai alasan, mereka didirikan, bangkit, melemah, dan dihancurkan. Sama seperti tanah Seven Skillful sebelumnya, ia diserang dan warisannya dihancurkan. Namun, jarang ada kekuatan yang menghadapi situasi seperti itu di mana mereka dikepung oleh begitu banyak kekuatan eksternal. Jika seseorang yang tidak mengetahui situasinya melihat ini, mereka mungkin akan berpikir bahwa Voidlands benar-benar telah melakukan sesuatu yang membuat marah langit dan orang-orang. Yang Kai, tanah Void Anda kejam dan tidak bermoral, memikat orang lain untuk datang ke kota bintang Void Anda tetapi mencegat mereka di tengah jalan dan merampok kekayaan mereka. Banyak kekuatan besar telah mengalami kehancuran dan hampir semua warisan mereka telah terputus. Kelakuanmu pantas dikutuk dunia. Pencuri kecil, cepat pergi ke sini dan terima kematianmu. Teriakan keras tiba-tiba terdengar, dan di bawah penggunaan seni rahasia, suara itu mengguncang dunia dan bertahan untuk waktu yang lama. Yang Kai menoleh ke arah suara dan melihat seorang pria paruh-baya dengan wajah merah berdiri di haluan kapal yang tampak aneh. Matanya menyemburkan api, seolah-olah dia memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Yang Kai. Pria tua ini adalah Hong Lao dari Tianya. Sebelumnya, lelaki tua inilah yang secara kebetulan menemukan bahwa Yang Kai telah memperoleh monster core elemen logam kelas 7. Dia mengejarnya tetapi kehilangan Yang Kai dan kembali dengan tangan kosong. Segera setelah itu, pemimpin aliansi Pedang Langit, Kong Feng, datang menemui Yang Kai untuk meminta Neidan kelas 7. Tak perlu dikatakan, agar Kong Feng tahu tentang Neidan kelas 7, Hong Lao pasti memberitahunya. Lagi pula, hanya Hong Lao yang tahu tentang Neidan kelas 7. Siapa yang mengira bahwa Hong Lao akan menjadi yang pertama melompat keluar ketika 100 klan mengepung Voidland. Yang Kai tahu bahwa dia tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan orang tua ini. Paling-paling, dia bermain dengannya ketika dia mencuri tubuh gagak emas besar. Namun, dia tidak menderita kerugian apapun. Bagaimana bisa ada kebencian? Dia melompat keluar dengan sangat bersemangat, tetapi tidak diketahui untuk siapa dia bertindak sebagai garda depan. Mata Yang Kai menyapu artefak tipe penerbangan dan segera melihat Kong Feng dari aliansi Pedang Langit. Artefak dari aliansi Pedang Langit sangat luar biasa. Bagaimanapun, mereka adalah faksi kelas 2 teratas. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak memiliki Open Heaven kelas tinggi, mereka hanya sedikit lebih rendah dari 72 tanah yang diberkati. Dibandingkan dengan artefak dari faksi lain, kapal aliansi Pedang Langit hanyalah sebuah raksasa. Di dek kapal yang luas, ada banyak kultivator-kultivator. Di tengah geladak, ada 2 kursi. Kong Feng duduk di salah satu dari mereka, dan di sampingnya ada seorang gadis muda. Keduanya tidak diragukan lagi adalah pusat kapal. Gadis muda itu tidak terlihat tua, tetapi aura yang dipancarkannya tidak kalah dengan Kong Feng. Dia tidak diragukan lagi adalah Open Heaven kelas 6. Yang Kai ada di dalam arai 9 surga. Dia bisa melihat situasi di luar, tetapi orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, ketika mata Yang Kai menyapu Kong Feng, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat Yang Kai. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan hanya dia, tetapi gadis muda itu juga menoleh. Kemudian, mereka berdua membisikkan sesuatu. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dilihat dari ekspresi mereka, gadis muda itu tampaknya bukan anggota aliansi Pedang Langit, tetapi anggota faksi lain. Melihat Kong Feng datang ke sini secara pribadi, Yang Kai mengerti bahwa Hong Lao ini jelas merupakan pion dari aliansi Pedang Langit. Sebelumnya, Hong Lao telah menyampaikan berita tentang monster core kelas 7 ke Kong Feng, dan sekarang dia adalah orang pertama yang melompat keluar dan berteriak.
Yang Kai tidak tahu apa hubungan antara Heaven's Edge dan aliansi pedang langit. Omong kosong macam apa yang disemburkan benda tua ini. Yue He sangat marah ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan niat membunuh, Tuan Muda, aku akan membunuhnya. Dia adalah Open Heaven kelas 6. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Hong Lao, Open Heaven kelas 4. Namun, bahkan jika dia bisa menangkapnya lengah, akan sulit baginya untuk kembali. Lagi pula, ada terlalu banyak faksi yang berkumpul di luar kehampaan. Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikannya, biarkan dia menggonggong. Tidak perlu memperhatikannya. Yue He mengatupkan gigi peraknya dan menatap dingin ke arah Hong Lao. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan mengambil nyawa anjing tua ini. Dia telah mengasingkan diri selama ini dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak faksi yang mengelilingi kekosongan? Dia segera mengirim pesan ke Bian Yuking untuk menanyakan situasinya. Bian Yuking menjelaskan secara singkat apa yang dia katakan kepada Yang Kai sebelumnya. Yue He cerdas dan cepat memahami inti masalah. Dia melirik Yang Kai dengan cemas. Bagaimana dengan kekosongan yang memikat orang lain di sini dan mencegat mereka di tengah jalan? Semuanya hanya kepura-puraan. Jelas bahwa seseorang akan menyerang Tuan Muda. Faksi yang berkumpul di sini dipimpin oleh aliansi pedang langit, tetapi enklev terberkati mana yang berada di belakang mereka. Enklev yang diberkati mana yang menambahkan bahan bakar ke api. Dan enklev terberkati mana yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Bukankah situasi ini mirip dengan apa yang terjadi di masa lalu? Yue He mengepalkan tinjunya. Pada saat itu, dia hanya seorang kaisar realem master kecil dan tidak bisa memainkan peran sedikit pun dalam badai. Pada saat dia menerima berita itu, Kaisar Realem Master telah meninggalkan patah hati. Tapi sekarang, dia sudah berada di alam Open Heaven kelas 6. Dia akhirnya memiliki jejak kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Di depan enclave yang diberkati, alam Open Heaven kelas 6 mungkin bukan masalah besar, tetapi sejarah tidak boleh terulang, kecuali dia mati. Yang Kai, cepat keluar dari sini. Setelah Hong Lao berteriak, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal ketika dia melihat bahwa tidak ada jawaban dari kekosongan. Dia melihat ke arah Kong Feng untuk meminta instruksi dan berteriak lagi, apakah kamu pikir kamu bisa duduk dan bersantai hanya karena kamu memiliki arai roh dalam kekosongan? Hari ini, kami berkumpul di sini untuk mencari keadilan bagi rekan kami yang telah meninggal. Tidak ada gunanya bagimu untuk bersembunyi seperti pengecut. Langit bersih, dan pembalasan tidak baik. Seseorang dengan niat jahat seperti itu, secara alami akan ada yang datang untuk menegakkan keadilan atas nama surga. Pergi dari sini. Seseorang tiba-tiba berteriak, diikuti oleh gelombang suara. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak. Adegan itu begitu spektakuler sehingga kekosongan bergetar tanpa henti. Di arai roh 9 surga, mata Yang Kai acuh tak acuh saat dia menutup telinga. Namun, dia juga tahu bahwa situasi saat ini sangat sulit untuk diselesaikan. Sekarang, yang paling perlu dia konfirmasi adalah keselamatan Lu Xue dan yang lainnya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan jejak Lu Xue dan yang lainnya. Meskipun dia telah memberitahu Bian Yuking bahwa Lu Xue seharusnya baik-baik saja, itu hanya spekulasinya sendiri. Dia tidak punya cara untuk mengetahui situasi spesifik. Di luar, kerumunan itu berisik untuk sementara waktu. Melihat kekosongan itu tidak merespon sama sekali, mereka tidak bisa menahan perasaan marah dan kesal. Di kapal aliansi pedang langit, Kong Feng meletakkan cangkir teh di tangannya, tersenyum lembut, dan melambaikan tangannya, bawa semuanya. Begitu dia selesai berbicara, pintu kabin dibuka, dan sekelompok orang didorong keluar, tersandung. Pemimpinnya adalah seorang wanita dalam pakaian istana. Siapa lagi selain Lu Xue yang hilang? Namun, Lu Xue jelas telah melalui pertempuran yang hebat. Tubuhnya berlumuran darah, rambutnya sedikit berantakan, dan napasnya lemah. Pada saat ini, dia terikat erat oleh harta karun rahasia seperti tali hitam, dan tangannya diikat di belakang punggungnya. Mengikuti di belakangnya adalah Yung Xinghua, yang seperti Lu Xue, juga diikat oleh harta karun rahasia dan membentuk sosok yang menyedihkan. Selain mereka berdua, ada lebih dari 30 Master Realm Open Heaven tingkat rendah. Beberapa dari orang-orang ini adalah kultivator dari kota Dingfeng yang telah menerobos, sementara yang lain adalah anggota asli dari benua darah besar. Yung Xinghua telah diperintahkan oleh Yang Kai untuk memimpin para Master Realm Open Heaven benua darah besar untuk mengurus Star City, tetapi sekarang tampaknya mereka semua telah dimusnahkan. Ketika Lu Xue muncul, dia didorong oleh seseorang dan hampir jatuh ke tanah.
Orang ini hanya seorang kultivator alam Open Heaven setengah langkah dan harus menjadi murid dari aliansi pedang surgawi. Tingkah lakunya sangat kasar, dan saat dia mendorong, dia menyentuh pinggang Lu Xue dan tertawa kecil. Lu Xue menoleh dan memelototinya, tapi orang ini tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Jelas, menurut pendapatnya, Lu Xue dan yang lainnya akan hancur kali ini, jadi apa yang harus ditakuti? Apa yang kamu lihat? Cepat pergi. Orang itu berteriak dengan suara rendah. Cambuk lembut di tangannya dicambuk dan mengenai wajah Lu Xue. Tanda berdarah segera muncul di wajahnya yang halus. Lu Xue mengatupkan giginya, menahan amarah dan penghinaannya saat dia berjalan ke geladak. Hehe, aliansi Master Kong, bukankah agak buruk bagimu untuk memperlakukan seorang wanita seperti ini? Baik atau buruk, dia adalah kultivator alam Open Heaven tahap kelima. Di geladak, gadis muda yang duduk di sebelah Kong Feng tiba-tiba tertawa dan melirik Lu Xue. Gadis ini memiliki penampilan yang cantik dan ekspresi yang murni. Dia tampaknya tidak lebih dari 28 tahun. Jika seseorang yang tidak mengenalnya melihatnya, mereka pasti akan mengira dia adalah gadis kecil yang naif yang tidak tahu cara dunia. Hanya mereka yang mengenalnya dengan baik yang tahu bahwa gadis ini tidak hanya tidak naif, tetapi juga kejam dan tanpa ampun. Metodenya sangat kejam hingga ekstrim. Karena wanita ini adalah sipir penjara hitam, Luan Baifeng. Melihat seluruh 3000 dunia, penjara hitam adalah kekuatan lapis kedua yang sangat istimewa karena itu adalah penjara alami yang lahir di lingkungan yang sangat berbahaya. Ada arai roh alami yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dan jika seseorang tidak terbiasa dengan rutenya, bahkan seorang kultivator alam Open Heaven tingkat tinggi akan memiliki risiko mati di dalam. Ada desas-desus bahwa meskipun Luan Baifeng adalah seorang kultivator alam Open Heaven peringkat ke-6, di penjara hitam, bahkan seorang kultivator alam Open Heaven peringkat ke-7 biasa tidak akan menjadi lawannya. Penjara hitam juga memiliki tahanan, dan para tahanan ini semuanya adalah kultivator alam Open Heaven dari berbagai kekuatan besar dan kecil yang telah melakukan kejahatan. Orang-orang ini telah melakukan kejahatan berat dan seharusnya dieksekusi. Jika mereka tidak ingin mati, mereka punya pilihan lain, yaitu bergabung dengan penjara hitam dan menghindari kematian. 4317. Penjara hitam jelas bukan tempat yang baik, dan Luan Baifeng bukanlah orang yang dermawan. Alasan mengapa dia bersedia menerima para kultivator alam Open Heaven yang telah membuat kesalahan sepenuhnya karena penjara hitam menghasilkan sumber daya kultivasi khusus, dan hanya kultivator alam Open Heaven yang memiliki hak untuk mengumpulkan sumber daya tersebut. Luan Baifeng sering membayar beberapa organisasi untuk membeli para kultivator alam Open Heaven yang telah membuat kesalahan dan membawa mereka ke penjara hitam untuk mengumpulkan sumber daya tersebut. Tidak hanya organisasi-organisasi itu dapat menyingkirkan kultivator alam Open Heaven mereka sendiri yang telah membuat kesalahan, tetapi mereka juga dapat menghasilkan uang di sepanjang jalan. Secara alami, semua orang senang. Namun, semua orang tahu bahwa pada dasarnya tidak ada orang alam Open Heaven yang memasuki penjara hitam akan bisa keluar hidup-hidup. Lingkungan keji dan bahaya di mana-mana bisa melahap kehidupan seorang kultivator setiap saat. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, kultivasi mereka akan terus-menerus dimakan. Pada akhirnya, alam semesta kecil di dalam tubuh mereka akan dilenyapkan, dan mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Karena lingkungan penjara hitam yang unik, itu telah menarik banyak kultivator yang putus asa untuk mencari perlindungan. Luan Baifeng tidak menolak satupun dari mereka. Lagi pula, selama dia mengendalikan pintu masuk ke penjara hitam, tidak ada yang bisa tidak mematuhinya. Setiap tahun, banyak orang akan mati di penjara hitam. Sebagai penguasa penjara hitam, bagaimana Luan Baifeng bisa menjadi gadis yang murni dan polos? Di seluruh 3000 dunia, di alam semesta yang luas, tidak banyak yang kejam dan tanpa ampun. Kong Feng dan Luan Baifeng adalah kenalan lama, jadi dia mengundangnya untuk berurusan dengan tanah Void kali ini. Sejak utopia iblis darah berakhir, Kong Feng telah menyelidiki situasi tanah Void. Menurut apa yang dia ketahui, tanah Void dulunya adalah tanah 7 keterampilan, dan tanah 7 keterampilan hanyalah organisasi kelas 2 biasa. Itu tidak ada yang istimewa, dan jumlah kultivator alam Open Heaven di seluruh tanah Void dapat dihitung dengan satu tangan. Organisasi seperti itu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari aliansi pedang surgawi. Jika memungkinkan, Kong Feng lebih suka bertindak sendiri dan melahap tanah Void. Dengan begitu, jika ada manfaat di tanah kosong, dia akan dapat memonopolinya tanpa membaginya dengan orang lain. Namun, formasi besar 9 surga dalam tanah Void membuatnya sangat ketakutan.
Bahkan faksi tingkat kedua terkemuka seperti Aliansi Pedang Surgawi tidak memiliki formasi pelindung yang begitu besar, namun Void memilikinya. Itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Dia juga meminta orang-orang untuk menanyakannya, dan mengetahui bahwa susunan besar ini diatur oleh seseorang bernama Grandmaster Wu Liang. Dia awalnya ingin menemukan Grandmaster Wu Liang ini dan menanyakan tentang detail arai besar 9 surga. Sayangnya, Grandmaster Wu Liang adalah seorang penyendiri tanpa sekte atau pengaruh apapun. Setelah mencari selama beberapa bulan, dia masih tidak dapat menemukan Grandmaster Wu Liang. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa meminta bantuan Luan Baifeng. Pangkalan kultivasi Open Heaven tahap ke-6 Luan Baifeng tidak kalah dengan miliknya sedikit pun. Selain itu, keduanya sudah saling kenal, jadi ada prasyarat untuk kerja sama. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah pencapaian Luan Baifeng di Arai Dao sangat luar biasa. Ada batasan alami yang tak terhitung jumlahnya di penjara hitam, jadi bagaimana mungkin mereka yang tinggal di sana tidak tahu sedikit tentang Arai Dao. Luan Baifeng tidak hanya memahami Arai Dao, tetapi dia juga sangat mahir dalam hal itu. Dalam hal pencapaian di Arai Dao, di antara orang-orang yang Kong Feng kenal, dia pasti bisa berada di peringkat 3 besar. Dengan bantuan wanita ini, hanya masalah waktu sebelum mereka bisa melihat melalui arai besar 9 surga dan mengambil alih Void Land. Namun, sebelum itu, mereka masih membutuhkan seseorang untuk menjelajahi arai besar 9 surga sehingga akan nyaman bagi Luan Baifeng untuk merespons. Arai yang begitu besar pasti harus diisi dengan kehidupan manusia. Kong Feng tidak mungkin untuk mengorbankan orang-orang dari Aliansi Pedang Surgawi, jadi tentu saja, dia hanya bisa membiarkan orang lain pergi. Itulah mengapa situasi hari ini seperti ini. Dapat dikatakan bahwa pengumpulan 100 faksi di Tanah Void sepenuhnya dipimpin oleh Kong Feng. Tentu saja, dia juga mendapat dukungan dan persetujuan diam-diam dari banyak faksi di belakangnya. Mendengar keluhan Luan Baifeng, Kong Feng tersenyum kecil, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Saat menghadapi musuh, bagaimana saya bisa mengasihani seorang wanita? Jika tidak, bagaimana saya bisa memaksa anak nakal itu untuk menunjukkan dirinya? Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya, bukannya aku belum pernah melihatmu bertindak kejam sebelumnya, Luan Baifeng, jadi apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Luan Baifeng berkata dengan ekspresi kagum, Union Master Kong memang orang yang melakukan hal-hal hebat, nyonya ini sangat mengagumimu. Dia kemudian menutup mulutnya dan terkekeh, namun, akankah Yang Kei itu benar-benar menunjukkan dirinya? Kong Feng memasang senyum palsu, tanah kekosongan hanya terbentuk untuk waktu yang singkat. Yang Kei hanyalah seorang kaisar Realm Master, jadi saya tidak tahu di mana dia berhasil mengumpulkan para kultivator alam Open Heaven ini, bawahannya ada di tanganku, jika dia tidak ingin kehilangan muka, dia pasti akan menunjukkan dirinya. Menurut informasi yang dia kumpulkan, tidak banyak kultivator Opening Heavens di Void, dan sekarang dia telah menangkap lebih dari 30 dari mereka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tanah Void telah sangat rusak, jadi Yang Kei pasti akan menunjukkan dirinya apapun yang terjadi. Luan Baifeng mengangguk ringan, itu yang terbaik. Jika dia menunjukkan dirinya, maka masalah ini akan mudah ditangani. Union Master Kong, setelah masalah ini selesai, jangan lupakan manfaat nyonya ini. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Lu Sui dan yang lainnya, menjilat bibirnya dengan lidah merahnya, seolah-olah dia sedang melihat beberapa makanan lezat. Jangan khawatir, Kong ini tidak akan mengingkari kesepakatan kita, kata Kong Feng enteng. Kong Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dia dan Luan Baifeng adalah kenalan lama, tetapi untuk meminta bantuannya, dia pasti harus menjanjikan beberapa keuntungan padanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memintanya untuk membantu? Kondisi yang diberikan Kong Feng kepada Luan Baifeng adalah semua tawanan alam Open Heaven yang bisa dia tangkap dalam pertempuran ini akan diserahkan kepadanya. Ketika dua kekuatan bertarung satu sama lain, pihak yang kalah secara alami akan memiliki tawanan. Misalnya, ketika Yang Kei menaklukkan Seven Skillful, dia telah menangkap Chen Tianfei. Jika bukan karena Chen Tianfei menawarkan kesetiaannya, Yang Kei mungkin benar-benar tidak akan menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, sudah ada pertumpahan darah di antara mereka, dan Yang Kei tidak punya cara untuk menjamin kesetiaannya, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan nyawanya? Namun, Chen Tianfei adalah orang yang bijaksana, dan ketika dia merasakan situasinya buruk, dia segera mengeluarkan kesetiaannya, menyelamatkan hidupnya sampai sekarang. Dalam keadaan normal, nasib para tawanan sangat menyedihkan. Kebanyakan dari mereka akan dibawa kembali ke markas pemenang dan dibunuh. Ini karena ketika seorang kultivator Open Heaven meninggal,
dunia alam semesta kecil akan runtuh, dan kekuatan duniawi akan dilepaskan untuk memperkuat dasar pangkalan seseorang. Hanya jika tawanan memiliki nilai, mereka akan terhindar dari kematian. Bagi pasukan lain, nilai terbesar dari seorang tawanan adalah membawa mereka kembali ke markas mereka dan membunuh mereka, mengumpulkan kekuatan duniawi yang mereka lepaskan setelah kematian. Namun, itu berbeda untuk Luan Baifeng. Yang paling dibutuhkan penjara hitamnya adalah budak Open Heaven, semakin banyak semakin baik. Karena itu, setelah Kong Feng datang, mereka berdua hanya berdiskusi selama setengah hari sebelum menyelesaikan detail kerja sama mereka. Sudah ada lebih dari 30 tawanan alam Open Heaven di kapal ini. Tidak peduli apa, 30 orang ini akan jatuh ke tangan Luan Baifeng. Baginya, perjalanan ini bisa dikatakan sebagai panen besar, belum lagi mungkin ada lebih banyak tawanan alam Open Heaven yang menunggunya untuk ditangkap dalam tanah Void. Dari 30 orang ini, yang paling dia sukai adalah Lu Sui. Ada banyak budak di penjara hitam, tetapi ada sangat sedikit kultivator tahap kelima Open Heaven seperti Lu Sui. Nilai kultivator Open Heaven tahap kelima terlalu besar. Luan Baifeng sangat puas dengan keterus-terangan Kong Feng, tetapi dia tidak tahu bahwa Kong Feng punya rencananya sendiri. Luan Baifeng tidak tahu bahwa Yang Kai memiliki monster core elemen logam tahap ketujuh, tetapi Kong Feng tahu. Hanya setahun sejak runtuhnya Blood Demon Paradise, jadi Kong Feng berpikir tidak mungkin bagi Yang Kai untuk memperbaiki monster core. Jika dia bisa menaklukkan tanah Void, monster core akan jatuh ke tangannya. Nilai sumber daya tahap ketujuh sangat besar. Kong Feng sudah berada di tahap ke-6, dan akan maju ke tahap ke-7 cepat atau lambat. Pada saat itu, dia akan membutuhkan sumber daya tahap ke-7 ini untuk meningkatkan kekuatannya, jadi dia secara alami harus membuat persiapan terlebih dahulu untuk menghindari tidak dapat menemukannya ketika saatnya tiba. Namun, yang membuatnya tertarik bukan hanya monster core tahap ke-7, tetapi juga set lengkap sumber daya tahap ke-5. Sebelumnya, Void Star City telah mengeluarkan banyak set lengkap sumber daya tahap ke-5 untuk ditukar dengan sumber daya kelas lain. Ini bukan rahasia, dan Kong Feng secara alami mengetahuinya. Aliansi Pedang Surgawi bahkan diam-diam menukar satu set dari Void Star City. Setelah pemeriksaan yang cermat, Kong Feng terkejut menemukan bahwa sumber daya tahap kelima ini sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Samar-samar dia merasakan bahwa seharusnya ada rahasia besar di Void Star City. Dia tidak tahu bagaimana cara terus mendapatkan sumber daya tahap kelima ini, atau tidak akan ada alasan untuk menjual begitu banyak dari mereka. Jika aliansi pedang surgawi dapat memahami saluran ini, pasti akan ada lebih banyak kultivator Open Heaven tahap kelima di masa depan. Saluran seperti itu bisa dikatakan sebagai fondasi sekte, jadi bagaimana mungkin Kong Feng tidak cemburu? Baginya, nilai monster core tahap ketujuh secara alami lebih besar, tetapi bagi seluruh aliansi pedang surgawi, saluran ini untuk terus mendapatkan sumber daya tahap kelima adalah yang paling berharga. Jika kekuatan aliansi pedang surgawi bisa melonjak, Kong Feng pasti akan bisa bangkit juga. Pada saat itu, aliansi pedang surgawi mungkin bisa menjadi tanah yang diberkati. Saat keduanya bertukar beberapa kata sederhana, formasi besar yang menutupi Void tiba-tiba terdistorsi, dan kemudian tiga sosok muncul di depan mata semua orang. Kong Feng mengangkat alisnya dan mengarahkan pandangannya pada Yang Kai, tersenyum sedikit. Seperti yang dia harapkan, setelah Lu Sui dan yang lainnya diperlihatkan, Yang Kai tidak bisa lagi mengabaikan mereka dan tidak punya pilihan selain muncul, tetapi pada saat ini, wajahnya pucat. Luan Baifeng, yang duduk di sebelahnya, menatap Yue He dengan mata terbakar. Dia memiliki penglihatan yang baik dan secara alami menyadari kekuatan Yue He, tapi dia terlalu jauh, jadi dia tidak tahu di level mana Yue He berada. Dia menjilat bibir merahnya dengan lidah merahnya dan berkata, aliansi Master Kong, di tahap apa wanita itu? Kong Feng berkata, saudari muda Luan menginginkan wanita itu. Saya khawatir itu akan sedikit sulit. Lagi pula, dia juga di tahap ke-6. Dia juga di tahap ke-6. Luan Baifeng jelas terkejut. Sebuah Voidland belaka yang baru saja didirikan memiliki lebih dari 30 Open Heaven, dan bahkan Lu Sui, Open Heaven tahap kelima, yang sudah melampaui harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada Open Heaven tahap ke-6. Penguasa tanah Void ini hanyalah anak nakal dari alam kaisar, jadi dari mana pesonanya berasal untuk membuat begitu banyak Open Heaven bekerja untuknya. Memikirkan hal ini, Luan Baifeng melirik Yang Kai. Meskipun pemuda ini memiliki penampilan yang mengesankan dan aura yang luar biasa, tidak ada yang terlalu istimewa dari dirinya. Kesenjangan antara Emperor Realm dan Open Heaven terlalu besar, jadi mengapa mereka, sebagai kultivator Open Heaven mendengarkan perintahnya? Dia menggelengkan kepalanya sedikit,
Tidak dapat mengerti, dan terkikik, aliansi Master Kong, saya sangat menyukai wanita ini. Ketika saatnya tiba, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda. Kong Feng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika ada kesempatan, Kong ini secara alami akan melakukan yang terbaik. 4318. Kong Feng berkata dengan acuh tak acuh, mengutuk keserakahan Luan Baifeng yang tak terpuaskan di dalam hatinya. Bagaimana Yue He, seorang kultivator Open Heaven tahap ke-6, bisa dengan mudah ditangkap? Memang benar bahwa dia dan Luan Baifeng keduanya adalah kultivator Open Heaven tahap ke-6, jadi Yue He jelas bukan tandingan mereka jika mereka bergabung, tetapi dengan alasan bahwa kesenjangan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar, mengalahkannya adalah satu hal, tetapi menangkapnya hidup-hidup adalah hal lain. Jika Yue He bertekad untuk melarikan diri, mustahil baginya untuk menghentikannya, jadi dia tidak berani berbicara terlalu percaya diri. Tidak lagi memperhatikan Luan Baifeng, Kong Feng melambaikan tangannya dan memerintahkan, bertindak sesuai rencana. Ya, di dek kapal, seseorang menangkupkan tinjunya dan berteriak. Segera setelah itu, beberapa ratus orang terpecah menjadi selusin kelompok dan terbang ke arah yang berbeda, dengan cepat mengelilingi seluruh tanah kekosongan. Para pemimpin kelompok ini semuanya adalah kultivator Open Heaven, dan setelah mengambil posisi mereka semua mengambil sesuatu yang tampak seperti lempeng formasi dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Membentuk serangkaian segel tangan, mereka mengirimkan cahaya yang dalam dengan jari-jari mereka, menyebabkan lempeng formasi dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, seluruh kekosongan tampak membeku. Perubahan ini tidak jelas bagi orang lain, dan bahkan Yue He, seorang kultivator Open Heaven tahap ke-6, hanya bisa merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di ruang sekitarnya, tapi dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa yang sebenarnya telah berubah. Hanya Yang Kai yang dapat dengan jelas merasakan perubahan ini dan tidak bisa menahan mendengus dingin. Anjing tua Kong Feng, kamu benar-benar siap. Dia secara alami melihat apa yang dilakukan orang-orang yang bergegas keluar dari geladak, tetapi dia tidak mengerti apa yang mereka lakukan pada awalnya, tetapi ketika ruang di sekitarnya berubah, Yang Kai segera merasakannya. Di geladak kapal, Kong Feng memandang Luan Baifeng dan mengangguk ringan. Pencapaian suster muda Luan dalam formasi Dao benar-benar luar biasa, kakak sangat mengagumimu. Luan Baifeng terkikik, hidup memaksaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Namun, dengan spirit araiku menyegel tempat ini, dunia di sini telah sepenuhnya disegel, jadi bahkan jika bocah kecil itu memiliki prinsip ruang angkasa, dia bisa melupakan idenya untuk melarikan diri. Kong Feng mengangguk sedikit. Dia telah bertanya tentang situasi sebenarnya dari Voidland, jadi tentu saja, dia juga bertanya tentang latar belakang Yang Kai. Dia tahu bahwa kekuatan bocah ini tidak tinggi, tetapi dia pandai melarikan diri. Terutama setelah mendengar laporan Hong Lao, dia mengetahui bahwa Yang Kai telah menggunakan hukum luar angkasa untuk menyingkirkan Lan Yuruo, pemilik penginapan pertama. Dia tahu bahwa jika dia ingin menangkap Yang Kai kali ini, dia harus menyegel langit dan mengunci bumi. Jika tidak, jika Yang Kai menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tidak akan mudah baginya, seorang Open Heaven level 6, untuk menghentikannya. Oleh karena itu, bahkan sebelum mereka memulai operasi mereka telah menutup daerah sekitarnya untuk mencegah Yang Kai menggunakan teknik teleportasinya. Dengan Heaven Sealing Earthlocking Array milik Luan Baifeng, Yang Kai tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Sebelumnya, dia tidak membuat pengaturan apapun karena dia tidak yakin apakah Yang Kai ada di tanah Void atau tidak. Sekarang Yang Kai telah muncul, dia segera memberi perintah. Sekarang semuanya sudah siap, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu serangan yang menggelegar. Kong Feng menoleh dan melirik ke arah Hong Lao. Ketika mata mereka bertemu, Hong Lao segera mengerti dan berteriak, pencuri kecil Yang Kai, kamu akhirnya muncul. Yang Kai balas memelototinya. Anjing tua menggonggong seperti anjing, mengganggu kedamaianku, kamu mencari kematian. Hong Lao menyeringai sengit, dalam menghadapi bencana besar, kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Benar saja, junior ini bodoh. Yang Kai terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan hanya menoleh untuk melihat Kong Feng, matanya menyemburkan api saat dia mengertakkan gigi dan berkata, aliansi Master Kong, bolehkah saya bertanya mengapa Anda menangkap seseorang dari tanah Void? Bagaimana Void menyinggung Anda? Kong Feng tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia mengatakan bahwa Yang Kai tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Hong Lao berseru pada waktu yang tepat, apakah Anda perlu orang lain untuk memberitahu Anda hal-hal tidak berperasaan apa yang telah Anda lakukan di wilayah Void? Junior, sudah waktunya bagi Anda untuk mati. Yang Kai dengan marah memelototinya, tanah Void saya selalu menjadi sudut Void yang terpencil dan selalu mengikuti aturan.
Semua yang saya lakukan, saya meminta langit dan bumi, saya memiliki hati nurani yang bersih. Kapan saya pernah melakukan sesuatu yang tidak berperasaan? Anjing tua, jangan bicara omong kosong. Hong Lao mencibir, kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Nak, jika kamu tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan itu sejak awal. Jika kamu ingin mati dengan pemahaman yang jelas, maka raja ini akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Kakaki, tolong. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua paruh baya berjalan keluar dari kerumunan dengan ekspresi sedih dan marah di wajahnya. Setelah dia berdiri diam, dia sedikit menangkupkan tangannya ke arah Hong Lao dengan ekspresi sedih. Di bawah tatapan semua orang, seseorang dengan cepat mengenali bahwa pria tua ini adalah tahap Open Heaven Qi Changying dari Paviliun Laut Gunung. Hanya ada 2 orang tahap Open Heaven di Paviliun Laut Gunung, dan selain Qi Changying, yang lainnya adalah Master Paviliun Laut Gunung. Namun, Master Paviliun Laut Gunung tidak keluar sepanjang tahun, jadi Qi Changying bertanggung jawab atas semua masalah Paviliun Laut Gunung, jadi dia tahu banyak kultivator tahap Open Heaven dari pasukan kelas 2. Hong Lao mengulurkan tangan dan menepuk bahu Qi Changying, tampak seolah-olah dia sedang curhat padanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Qi, saya tahu bahwa Paviliun Laut Gunung Anda mengalami perubahan besar setahun yang lalu dan menderita kerugian besar, tetapi bukankah tepi duniaku sama? Namun, para bandit itu terlalu kuat, dan kami tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Jadi, nyawa untuk kehidupan, dan utang harus dibayar dengan uang. Hari ini, Aliansi Pedang Surgawi telah datang untuk menegakkan keadilan bagi kita, jadi jika Saudara Qi memiliki keluhan, Anda dapat memberi tahu kami. Hari ini, di bawah kesaksian banyak rekan Taois, kita harus membasmi tumor ganas ini dan mengembalikan keadilan ke 3.000 dunia. Kata-kata Hong Lao segera mengingatkan Qi Changying tentang tragedi yang terjadi di bawah hidungnya setahun yang lalu, dan dia tidak bisa tidak merasakan kesedihan yang mengalir di hatinya. Matanya memerah, dan dia membungkuk ke arah kapal Aliansi Pedang Surgawi di kejauhan, berkata dengan suara gemetar, Terima kasih, Aliansi Master Kong. Terima kasih, semuanya. Orang tua ini tidak memiliki permintaan lain hari ini, selain untuk membalas dendam atas perseteruan darah ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Setelah jeda, Qi Changying dengan sedih menceritakan apa yang telah terjadi setahun yang lalu, bagaimana dia mendengar bahwa ada satu set lengkap sumber daya tahap kelima Open Heaven untuk dijual di Void Star Market, bagaimana dia telah menjual semua yang dia miliki untuk meningkatkan sumber daya, bagaimana dia bergegas ke wilayah Void Star Market dari jauh, bagaimana dia diserang secara diam-diam, dan bagaimana dia berhasil mempertahankan hidupnya. Hong Lao menggertakkan giginya dan berkata, Saudara Qi, Anda mengatakan bahwa Anda telah memalsukan kematian Anda untuk melarikan diri, dan samar-samar mendengar kata-kata Void Star dan Yun Master. Qi Changying mengangguk perlahan, ya. Orang tua ini juga tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas Void Star Market adalah seorang pria bernama Yun Xinghua. Basis kultivasi pria itu setara dengan pria tua ini, dan dia juga setara dengan orang yang telah membunuh murid-murid Paviliun Laut Gunung saya. Oleh karena itu, orang tua ini harus menyeret keberadaan yang tercela. Setelah sebagian besar luka saya sembuh, saya diam-diam menyelinap ke pasar bintang Void hanya untuk melihat Yun Xinghua, hanya untuk melihat apakah itu benar. Void Star yang telah membunuh murid-murid Paviliun Laut Gunung saya. Jika saya tidak membalas dendam untuk ini, orang tua ini bukan laki-laki. Hong Lao segera bertanya, apa hasil investigasinya? Qi Changying perlahan menggelengkan kepalanya, Yun Xinghua itu hidup dalam pengasingan, lelaki tua ini belum pernah melihatnya. Hong Lao sedikit mengangkat alisnya, jika kamu melihat Yun Xinghua itu, dapatkah kamu mengenalinya? Qi Changying menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, bahkan jika dia berubah menjadi abu, lelaki tua ini masih bisa mengenalinya. Hong Lao mengangguk dan berkata, bagus, Saudara Qi, lihat ke sana, Yun Xinghua ada di antara mereka. Ekspresi Qi Changying membeku, dan dia buru-buru melihat ke arah Hong Lao, tetapi setelah beberapa saat, matanya melebar, dan aura pembunuh mengelilinginya saat dia terbang menuju kapal dan berteriak, Yun Xinghua, berikan aku hidupmu. Di antara orang-orang yang diikat, Yun Xinghua terkejut. Sudah cukup memalukan untuk ditangkap, dan sekarang hidupnya tidak lagi dalam kendalinya. Untungnya, ada Lu Sui yang menghalangi di depannya, membuatnya tidak terlalu mencolok. Sekarang lelaki tua ini tiba-tiba bergegas untuk mengambil nyawanya, bagaimana dia bisa terlalu peduli. Wajahnya memucat saat dia mundur, berteriak ngeri, Senior, tolong selamatkan hidupku. Dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya,
dan dia tidak pernah mengenali Qi Changying, apalagi membunuh murid Paviliun Laut Gunung. Sejak dia meninggalkan namanya di daftar loyalitas dan dikirim ke kota bintang Void oleh Yang Kai, dia dengan hati-hati menjaga kota bintang, takut dia akan dihukum oleh Yang Kai jika dia melakukan kesalahan. Awalnya, kota bintang sudah berkembang pesat, tetapi siapa yang tahu bahwa sekelompok besar orang tiba-tiba akan menyerang kota bintang setengah bulan yang lalu. Orang-orang dari tanah Void tidak bisa melawan dan ditangkap satu persatu, dan kemudian dibawa ke sini. Mendengar percakapan sebelumnya, Yun Xinghua samar-samar merasa bahwa harus ada seseorang yang ingin berurusan dengan Void Land, dan dia hanyalah seekor ikan di parit yang terperangkap dalam api di gerbang kota. Dia selalu merasa sedikit beruntung di hatinya, tetapi dia tidak berharap bahwa yang pertama mati adalah dia. Qi Changying terbang, dan aura pembunuhnya naik lagi dan lagi. Bagaimana dia bisa peduli padanya? Dari jarak ratusan kaki, dia dengan keras memukul Yun Xinghua dengan telapak tangannya. Kekuatan Yun Xinghua tertahan, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Melihat telapak tangan jatuh, dia tidak bisa tidak berseru dalam hatinya, hidupku sudah berakhir. Dia hanya bisa menutup matanya dan menunggu kematian. Namun sesaat kemudian, serangan yang diharapkan tidak datang. Seolah-olah seseorang telah menyelamatkan hidupnya. Dia buru-buru membuka matanya, tepat pada waktunya untuk melihat Qi Changying terbang dan jatuh kembali ke tempat asalnya. Yun Xinghua nyaris lolos dari kematian, dan suasana hatinya naik turun. Dari sudut matanya, dia melihat gadis muda yang duduk di kursi menarik tangannya yang ramping. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang yang menyelamatkannya barusan adalah gadis muda ini? Dia buru-buru menatap gadis muda itu dengan rasa terima kasih. Meskipun dia tidak tahu siapa gadis muda ini, dia juga tidak tahu mengapa dia menyelamatkannya. Kultivasi alam Open Heaven tahap ke-6-nya nyata. Luan Baifeng mengulurkan tangan dan membelai rambut di telinganya, lalu menatap Yun Xinghua sambil tersenyum. Yun Xinghua langsung tersanjung dan berterima kasih padanya. Luan Baifeng tersenyum ringan dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mengapa Anda menyentuh saya? Kehidupan manusia sangat berharga. Aliansi Master Kong, bukankah begitu? Kong Feng tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia secara alami tahu mengapa Luan Baifeng ingin menyelamatkan mereka, karena tawanan ini miliknya, dan kematian salah satu dari mereka adalah kerugian baginya. Secara alami, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh minatnya. Di sisi lain, serangan Qi Changying diblokir. Merasakan teror dan kekuatan Luan Baifeng, dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Dia hanya memelototi Yun Xinghua seolah dia ingin mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Hong Lao berkata dengan suara yang dalam, Saudara Qi, jangan tidak sabar. Apakah Anda mengenali orang yang menyerang Paviliun Laut Gunung Anda hari itu? Qi Changying segera mengarahkan jarinya, orang inilah yang memimpin orang untuk mencegat kapal Paviliun Laut Gunung saya. Langit mengasihani dia, tetapi ratusan murid Paviliun Laut Gunung saya, tidak ada yang selamat. Mereka semua meninggal secara tragis di tempat. Selesai berbicara, dia melihat ke langit dan meraung, dua aliran air mata panas mengalir di wajahnya. 4319. Yun Xinghua tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Penatua, apakah Anda salah mengira saya sebagai orang lain? Saya tidak melakukan hal semacam itu. Perhatikan baik-baik lagi. Diam. Qi Changying memelototinya, matanya menyemburkan api, penjahat tercela, kamu masih berani berdalih. Tuan tua ini melihat apa yang kamu lakukan hari itu dengan matanya sendiri, jadi bagaimana mungkin itu salah? Jika perseteruan darah ini tidak dibalaskan, tuan tua ini bukan manusia. Bibir Yun Xinghua menggeliat, dan dia menoleh ke arah Yang Kai dan memohon, Tuan, saya tidak bersalah. Saya tidak melakukannya. Tolong selamatkan saya, Tuan. Hong Lao tersenyum dingin dan menepuk bahu Qi Changying lagi, Kakak Qi, apakah kamu mengenalinya? Qi Changying menutup matanya, menoleh, dan berkata dengan suara rendah, iya. Sebuah bola kemarahan membara di hatinya, tapi dia tidak bisa melampiaskannya. Dia begitu cemberut sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan dia telah membuka langit di tahap keempat. Bagaimana dia bisa menjadi bodoh? Hari itu, ketika mereka diserang, harta benda mereka dicuri, dan banyak murid mereka terbunuh atau terluka. Murid langsung dari Paviliun Laut Gunung yang bertanggung jawab atas masa depan meninggal di bawah hidungnya. Qi Changying merasa seperti pisau dipelintir di dalam hatinya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Void yang melakukannya, tetapi setelah melarikan diri dengan nyawanya, dia berpikir dengan hati-hati, mengapa Void melakukan hal seperti itu? Bukankah ini mendiskreditkan keluarganya sendiri?
Dia menyelinap ke kota bintang Void dan diam-diam menyelidiki Yun Xinghua, dan menemukan bahwa Yun Xinghua bukanlah orang yang sama yang menyerang paviliun laut gunung hari itu. Dia samar-samar merasa bahwa seseorang harus menggunakan nama Void untuk menimbulkan masalah di luar, memercikkan air kotor ke Void. Namun, sebelum dia mengetahui kebenarannya, Hong Lao datang kepadanya dan berbicara panjang lebar dengannya. Kata-katanya penuh perhatian, dan dia menegur Void beberapa kali. Pada akhirnya, dia dengan bijaksana memintanya untuk mengidentifikasi pelakunya, dan menjanjikan keuntungan besar. Pada saat ini, bagaimana mungkin Qi Changying tidak mengerti apa yang terjadi? Void adalah pohon tinggi yang menarik angin, dan paviliun laut gunung secara kebetulan terlibat dalam perselisihan ini. Hari itu, dia bisa melarikan diri dengan nyawanya, mungkin karena pihak lain sengaja membiarkannya hidup, bukan karena keberuntungan. Pada titik ini, pilihan apa yang dimiliki Qi Changying? Jika dia menolak saran Hong Lao, dia mungkin bisa tetap berpikiran jernih, tapi dia pasti akan menyinggung beberapa orang. Karena orang-orang jahat itu berani mencegat kapal-kapal paviliun laut gunung, mereka mungkin tidak perlu takut untuk menyerang markas paviliun laut gunung. Di sisi lain, jika dia menyetujui saran Hong Lao, dia mungkin bisa mendapatkan kompensasi. Paviliun laut gunung tidak tahan lagi dengan masalah. Murid dengan potensi paling besar telah meninggal, dan lebih dari setengah kekayaan sekte telah hilang. Jika mereka kembali seperti ini, paviliun laut gunung tidak akan dapat memulihkan kekuatannya selama beberapa ratus tahun. Namun, jika dia bisa mendapatkan kompensasi kembali, hidupnya pasti akan jauh lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, meskipun Qi Changying tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Hong Lao saat ini. Dia harus membuat lebih banyak rencana untuk masa depan paviliun laut gunung. Nah, saudara Qi paviliun laut gunung telah mengidentifikasi Anda secara pribadi. Buktinya tidak dapat disangkal. Apakah Anda masih ingin berdalih? Teriak Hong Lao. Yang Kai dengan dingin mendengus, jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan dalih. Begitu suaranya jatuh, beberapa orang mulai berteriak dari segala arah. Mereka semua adalah perwakilan dari pasukan yang mengalami masalah di wilayah Void. Beberapa mengutuk, beberapa menangis, dan adegan itu sangat hidup. Yang Kai melihat sekeliling dengan dingin, matanya tertuju pada Kong Feng saat dia berkata dengan lembut, "Aliansi Master Kong, karena Anda datang ke sini secara langsung, mungkinkah kapal menara aliansi Anda juga mengalami masalah di wilayah Void?" Kong Feng tersenyum sedikit, "Itu benar. Murid aliansi kita telah mengalami masalah, kekayaan mereka dicuri, dan murid-murid kita terluka atau terbunuh. Sebagai Master Aliansi, secara alami saya harus mencari keadilan untuk mereka." Yang Kai bertanya, "Lalu keadilan seperti apa yang diinginkan aliansi Master Kong?" Kong Feng dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursinya dan berkata dengan ringan, "Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda akan menutup arai penjaga ini, mengikat tangan dan kaki Anda, dan datang dengan Master Aliansi ini. Jangan khawatir, Master Aliansi ini akan menyelidiki dengan hati-hati. Jika masalah ini tidak dilakukan olehmu di Void, aku pasti akan membersihkan namamu." Yang Kai mencibir. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Namun, dia masih mengangguk dengan lembut dan berkata, "Reputasi aliansi Master Kong sudah terkenal. Saya bisa mempercayai kata-kata Anda." Kong Feng mengangkat alisnya dan berkata, "Karena kamu bisa mempercayaiku, mengapa kamu tidak maju dengan cepat?" Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Aliansi Master Kong, tolong tunggu sebentar. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Saya perlu mengatakan beberapa patah kata kepada keluarga saya terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi Kong Feng kesempatan untuk menolak dan langsung kembali ke Void dan menghilang. Alis Kong Feng berkerut, samar-samar merasa bahwa Yang Kai merencanakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia menyadari bahwa pihaknya jauh lebih kuat daripada bagian Void lainnya. Di hadapan kekuatan absolut, skema apapun hanyalah lelucon. Dia tidak menyerang dengan paksa pada awalnya, terutama karena dia takut menghancurkan Void. Ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya, dan sebelum dia mengetahui kebenaran rahasia itu, dia tidak ingin membuat langkah besar. Setelah sedikit ragu, dia diam-diam mentransmisikan suaranya, "Saudari muda Luan, kesempatanmu telah datang." Luan Baifeng memandang Kong Feng sambil tersenyum, "Aku ingin tahu apa yang dimaksud aliansi Master Kong." Kong Feng berkata, "Apakah kamu tidak menginginkan wanita Open Heaven kelas 6? Wanita ini bernama Yue He, dan dia mendengarkan Yang Kai. Ketika Yang Kai datang, kamu akan bertanggung jawab untuk menahan Yue He, dan aku akan bertanggung jawab untuk menangkap Yang Kai. Selama Yang Kai tertahan, Yue He tidak akan melawan dan akan berada di tanganmu."
Mata indah Luan Baifeng berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia menjilat bibir merahnya dengan lidah merahnya. Itu yang terbaik. Dia secara alami tahu mengapa Kong Feng ingin dia berurusan dengan Yue He. Bagaimanapun, pihak lain juga adalah Master Open Heaven kelas 6, dan kekuatannya tidak buruk. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Namun, jika dia bisa menangkap budak Master Open Heaven kelas 6, risiko ini sepadan, jadi dia tidak menawar. Sementara keduanya berbicara, sosok melintas di samping Yue He, dan Yang Kai muncul lagi. Kong Feng sedikit terkejut, begitu cepat. Dia berpikir bahwa Yang Kai pasti akan menunda untuk sementara waktu, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan kembali begitu cepat. Yang Kai terkekeh, tidak ada yang perlu saya jelaskan. Union Master Kong, kultivasi junior ini terlalu rendah, jadi saya benar-benar tidak merasa aman bepergian sendirian. Seharusnya tidak ada masalah dengan membawa pelindung kiri saya, kan? Mengatakan demikian, dia menunjuk ke Yue He. Kong Feng berkata dengan ringan, hanya dia. Dia sudah mengharapkan adegan ini. Dengan kekuatannya dan Luan Baifeng, Yue He tidak akan mampu membuat gelombang apapun. Dia hanya akan berjalan tepat ke dalam perangkap, jadi dia secara alami tidak akan menolak. Luan Baifeng sedikit mengernyit, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tetapi sebagian besar perhatiannya tertarik pada Yue He saat ini, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tentu saja, Yang Kai mengangguk, memberi Yue He pandangan yang berarti, dia melangkah maju, dan Bian Yuking di belakangnya melintas kembali ke dalam tanah void. Kong Feng melambaikan tangannya dan membuka penghalang kapal. Dalam beberapa langkah, Yang Kai dan Yue He datang ke kapal dan mendarat di geladak. Pada saat berikutnya, Kong Feng dan Yang Kai berteriak serempak, serang. Begitu kata-kata itu jatuh, Kong Feng mengulurkan tangan untuk meraih Yang Kai. Sosok mungil Luan Baifeng melompat lurus ke arah Yue He. Pada saat yang sama, Yue He mengangkat tangannya dan memanggil payung bunga kecil. Dengan berputar, payung bunga kecil itu terlipat ke arah yang berlawanan dan menutupi Luan Baifeng dan Kong Feng, menghalangi cahaya di depan mereka. Ketika Yang Kai mundur, dia memanggil 6 arah Rui Pac dan menepuknya dengan tangannya. Selusin sosok tiba-tiba muncul. Angka-angka ini dipimpin oleh Mo Mei. Begitu mereka muncul, mereka segera mengepung Yang Kai, masing-masing dari mereka mendesak angkatan dunia mereka dan menyerang ke segala arah. Serikat Pedang Surgawi adalah kekuatan kelas 2 teratas dengan kekuatan besar. Kali ini, selain Kong Feng, yang merupakan Open Heaven tahap ke-6, ada beberapa Open Heaven tahap ke-5 di kapal, dan Open Heaven tahap ke-4 dan ke-3 yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pasukan yang kuat. Namun, dari selusin orang yang tiba-tiba muncul, kecuali Mo Mei, yang merupakan Open Heaven tahap ke-6, sisanya adalah Open Heaven tahap ke-5. Peristiwa tak terduga itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Pada saat mereka sadar kembali, serangan ganas sudah ada di depan mereka. Dalam sekejap, jeritan sedih terdengar satu demi satu. Saat darah berceceran, mayat jatuh ke tanah satu demi satu. Dalam sekejap, Serikat Pedang Surgawi menderita banyak korban. Lebih dari selusin Open Heaven di bawah Open Heaven tahap ke-5 meninggal, dan murid-murid lainnya bahkan lebih tidak berdaya. Pang Duo, Jin Yuanlang, Mu Qianxuan, dan Gong Yangqi membunuh jalan keluar mereka, langsung menuju Lu Sui dan yang lainnya. Murid Serikat Pedang Surgawi yang menjaga Lu Sui dan yang lainnya tidak terlalu kuat. Karena kultivasi Lu Sui dan yang lainnya disegel, mereka tidak perlu terlalu ketat dalam penjagaan. Melihat Pang Duo dan yang lainnya menerkam mereka seperti harimau turun dari gunung, orang-orang ini tertegun sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Sesaat ragu-ragu adalah akhir dari hidup mereka. 4 Open Heaven tahap ke-5 bekerja bersama dan menebas para penjaga seperti memotong sayuran, melindungi Lu Sui dan yang lainnya saat mereka mundur kembali ke dalam pengepungan. Pada saat ini, Yue He memanggil, Tuan Muda. Begitu dia mengatakan ini, payung bunga kecil itu meledak. Wajah Yue He sedikit memucat, dan dia meludahkan seteguk darah. Harta karun rahasianya telah dihancurkan, dan pikirannya terguncang. Dia juga menderita beberapa luka. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jika mereka ingin menyelamatkan orang dari tangan 2 Open Heaven tahap ke-6, mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kong Feng menyerang dengan wajah pucat, menggertakkan giginya saat dia meraung, "Bocah, kamu mencari kematian." Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam situasi seperti itu, Yang Kai benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia dalam hati bersumpah pada dirinya sendiri bahwa begitu dia menangkap bocah itu, dia pasti akan membiarkannya merasakan semua siksaan di dunia. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, Kong Feng tertegun.
Kapalnya dipenuhi anggota tubuh dan daging yang patah, dan banyak murid telah meninggal. Bahkan lebih dari selusin Open Heaven di bawah Open Heaven tahap kelima telah mati. Di sisi lain, sekelompok selusin Open Heaven telah membentuk lingkaran, melindungi Yang Kai, Lu Xue, dan yang lainnya saat mereka buru-buru melarikan diri ke dalam kehampaan. Bagaimana bisa ada begitu banyak Open Heaven di Tanah Void? Kong Feng bingung. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa selusin orang yang tiba-tiba muncul ini semuanya adalah Open Heaven tahap kelima, dan wanita yang memimpin mereka adalah Open Heaven tahap keenam. Luan Baifeng juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan setelah melarikan diri, dia dengan dingin melihat sekeliling dan menggertakkan giginya, aku ceroboh. Baru sekarang dia mengerti apa yang salah. Sebelumnya, Yang Kai telah mengatakan bahwa Yue He adalah pelindung kiri, jadi karena ada pelindung kiri, pasti ada pelindung kanan. Sekarang sepertinya Open Heaven tahap ke-6 ini adalah pelindung kanan dari kekosongan. 4320. Dari saat Kong Feng dan Luan Baifeng terjebak hingga saat Lu Xue dan lainnya melarikan diri, itu hanya 3 napas waktu. Yue He telah membayar harga untuk menghancurkan artefaknya dan menderita luka berat, tetapi dia telah berhasil menyelamatkan Lu Xue dan yang lainnya dari kapal Sky Sword Union. Melihat orang-orang dari Tanah Void melarikan diri ke belakang, Kong Feng menjadi marah karena dipermalukan dan meraung, bunuh. Dengan itu, dia menyerang ke depan dengan Luan Baifeng. Mereka adalah yang terkuat di antara semua orang yang hadir. Jika mereka ingin menjebak dua kultivator kelas 6 dari Tanah Void, mereka harus mengambil tindakan. Yang lain tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kekuatan dunia melonjak. Ekspresi Yue He dan Mo Mei sangat serius saat mereka menggunakan teknik rahasia untuk menahan mereka. Meskipun mereka semua adalah Open Heaven kelas 6, baik Yue He maupun Mo Mei, mereka maju ke kelas 6 belum lama. Di sisi lain, Kong Feng dan Luan Baifeng telah berada di alam ini selama lebih dari 1000 tahun. Dengan fondasi yang berbeda, secara alami ada perbedaan kekuatan, belum lagi Yue He masih terluka. Akibatnya, mereka berdua berada pada posisi yang kurang menguntungkan segera setelah mereka bentrok. Namun, meskipun situasinya agak tidak menguntungkan, Kong Feng dan Luan Baifeng tidak dapat melakukan apapun pada Yue He dan Mo Mei untuk saat ini. Pada saat yang sama, banyak Open Heaven di kapal-kapal di sekitarnya juga mengambil tindakan. Mereka telah dikumpulkan oleh Kong Feng dan telah melepaskan semua kepura-puraan keramahan dengan Void Land. Awalnya, tidak ada yang menempatkan Void Land belaka di mata mereka. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang baru terbentuk, jadi seberapa kuat fondasi mereka. Namun, ketika Mo Mei memimpin selusin Open Heaven kelas 5 muncul, semua orang terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Void Land sebenarnya memiliki pasukan yang begitu kuat. Hari ini, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan menyerang Void Land bersama-sama. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah dalam satu gerakan, Void Land pasti tidak akan melepaskan mereka begitu kekuatan mereka ditangani. Karena mereka telah menaiki kapal bajak laut Heavenly Sword Union, mereka hanya bisa mengikuti jalan ini sampai akhir. Akibatnya, Open Heaven dari berbagai kekuatan tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Orang-orang dari Void Land mundur saat mereka bertarung. Meskipun ada dua Open Heaven kelas 6 dan selusin Open Heaven kelas 5, mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Hanya dalam selusin napas, beberapa orang terluka. Untungnya, tidak ada yang mati, atau Void Land akan menderita kerugian besar. Yang terluka segera mundur dan bersembunyi di pengepungan, buru-buru mengobati luka-luka mereka. Yang Kai menggertakkan giginya dan mengangkat tangannya, berteriak, tunggu sebentar lagi. Void Land ada di belakang mereka. Selama mereka bersembunyi di formasi 9 surga, mereka akan aman. Kong Feng jelas telah memperhatikan ini juga. Matanya melebar karena marah saat dia berteriak, jangan biarkan mereka pergi. Luan Baifeng tidak bersembunyi. Sosoknya berkedip saat dia bergerak, wajahnya dingin saat dia terus menyerang. Para tawanan itu awalnya adalah orang-orangnya, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan diselamatkan oleh Yang Kai? Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Suara gemuruh bisa terdengar tanpa henti saat kekuatan dunia bertabrakan tanpa henti. Dalam waktu singkat 30 napas, semua orang merasa seperti beberapa dekade telah berlalu. Ketika orang-orang dari Tanah Void bergegas masuk ke dalam formasi 9 surga, selain Yang Kai, Lu Xue, dan tawanan lain yang dilindungi di tengah, hampir semua orang terluka. Bahkan Mo Mei memiliki luka merah gelap di perut bagian bawahnya yang mengalirkan darah. Wajah Yue He pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Keduanya memiliki kultivasi tertinggi dan berada di belakang, jadi mereka secara alami harus menanggung tekanan terbesar.
Pang Duo dan yang lainnya terengah-engah, aura mereka berfluktuasi. Bagi mereka, yang baru saja menembus ke alam Open Heaven belum lama ini, pertempuran sengit seperti itu benar-benar agak sulit untuk beradaptasi. Mereka tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari kultivator alam Open Heaven kelas 5. Untungnya, semua orang bekerja sama, dan baru kemudian mereka berhasil selamat dari bencana saat ini. Jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan, orang-orang di Void Land akan hancur. Formasi 9 surga diaktifkan kembali, mengisolasi bagian luar dari luar. Api perang untuk sementara berhenti. Yang Kai memancarkan aura dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia perlahan berbalik, tatapannya menyapu Kong Feng dan Luan Baifeng yang enggan, lalu menatap kapal. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Jika Void Land bertahan hari ini, saya pasti akan datang kepada Anda masing-masing untuk memberi pelajaran di masa depan." Meskipun kata-katanya lembut, itu seperti palu yang berat, membombardir hati semua orang. Kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa, dan wajah mereka menjadi pucat. Jika itu adalah kekuatan kelas 2 biasa, tidak ada yang akan mengambil ancaman verbal semacam ini ke dalam hati. Untuk menempuh jarak yang begitu jauh untuk menyerang markas kekuatan tertentu, seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, setelah secara pribadi menyaksikan fondasi Void Land yang menakutkan, tidak ada yang berani meremehkan kalimat ini. 2 kelas 6 dan selusin kelas 5. Barisan seperti itu hampir bisa dibandingkan dengan aliansi pedang langit. Ini adalah fondasi yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan kelas 2 kelas atas. Jika Enclave yang diberkati tidak muncul, siapa yang bisa menghadapi mereka secara langsung? 90% dari 100 kekuatan yang hadir bahkan tidak memiliki kultivator alam Open Heaven kelas 6. Jika Void Land benar-benar datang mengetuk pintu mereka, apa yang akan mereka gunakan untuk memblokir? Satu-satunya hasil adalah penghancuran sekte mereka. Apakah ini masih merupakan fondasi yang dapat dimiliki oleh kekuatan yang baru dipromosikan? Bagaimana Void Land berkembang? Bagaimana itu bisa memiliki begitu banyak Open Heaven dalam waktu sesingkat itu? Ekspresi Kong Feng sangat jelek. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan di Void Land? Hari ini, di sini, akan menjadi hari penghancuran Void Land kamu." Yang Kai tertawa dingin. "Jika kamu memiliki kemampuan, maka bertarunglah. Mari kita lihat apakah kamu yang mati, atau aku." Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya. "Ayo pergi." Dia memimpin banyak Open Heaven dari tanah Void kembali. Awan formasi besar berguling, menyembunyikan sosok mereka. Kong Feng mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya penuh kebencian. Dia ingin sekali melompat, tetapi melihat bahwa formasi besar 9 surga terus berubah, dia tidak berani mengambil risiko. Dia hanya bisa menoleh untuk melihat Luan Baifeng. "Saudari junior, apakah kamu melihat sesuatu?" Luan Baifeng berkata dengan ekspresi dingin, "Kekuatan formasi besar ini disimpan tetapi tidak dilepaskan." "Apa yang bisa saya lihat?" "Aliansi Master Kong, Anda tidak mengatakan bahwa tanah Void memiliki begitu banyak Open Heaven. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Void Land sangat sulit untuk dikunyah, dia tidak akan datang ke sini. Sekarang, bahkan tawanan yang dia dapatkan telah diambil oleh orang lain. Akan aneh jika dia dalam suasana hati yang baik." Kong Feng menekan amarah di hatinya. "Apa gunanya menyalahkanku sekarang? Master aliansi ini memang membuat kesalahan dalam kecerdasan tanah Void. Master aliansi ini juga tidak menyangka akan ada begitu banyak Open Heaven di sini. Namun, bukankah ini yang Junior Sister Luan ingin? Jika Anda dapat mengalahkan Void Land, maka keuntungan Anda tidak akan sedikit. Pasti akan berkali-kali lipat dari yang Anda harapkan." Luan Baifeng mendengus dingin. "Kamu juga mengatakan bahwa kita harus mengalahkan Void Land. Sekarang formasi besar pelindung telah diaktifkan, kita tidak dapat menembusnya. Tidak ada cara untuk memulai." Kong Feng berkata, "Saya mengundang suster muda Luan ke sini tepat untuk formasi ini. Jangan khawatir, saya akan mengatur agar orang-orang menyelidiki formasi besar ini." Ekspresi Luan Baifeng sedikit mereda dan dia mengangguk, "Yang terbaik adalah Anda memiliki pengaturan. Saya ingin tahu siapa aliansi Master Kong yang ingin memimpin." Mata Kong Feng berkedip dan dia tetap diam. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang mau memimpin. 100 klan bergabung tampak kuat, tetapi dalam kenyataannya, mereka tersebar. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan serikat pedang surgawi dan prestisenya sendiri untuk menarik begitu banyak orang untuk membantunya, itu hanya jika pertempuran berjalan lancar. Sekarang dia telah mengalami kemunduran, berapa banyak orang yang akan diyakinkan oleh perintahnya? Jika dia membiarkan orang lain memimpin, dia pasti harus menanggung risiko besar.
Namun, bukankah dia menarik begitu banyak orang demi formasi hebat ini? Tepat ketika pandangan Kong Feng mengembara, seorang lelaki tua tiba-tiba terbang dan berdiri beberapa puluh meter dari Kong Feng, menangkupkan tinjunya dan menyapa, "Aliansi Master Kong." Kong Feng mengangkat matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Gao." Orang ini adalah penatua dari kekuatan yang disebut Blue Cloud Hall. Aula awan biru juga merupakan kekuatan kelas 2, tetapi tidak kuat, hampir sama dengan paviliun laut gunung. Itu bahkan tidak memiliki Master Open Heaven tahap kelima, hanya beberapa Open Heaven tahap keempat. Aula awan biru telah mengalami hal yang sama dengan paviliun laut gunung. Mereka juga mengalami masalah di wilayah Void. Kapal mereka dirampok, harta benda mereka dicuri, dan banyak murid mereka terbunuh atau terluka. Baru saja, orang yang berteriak pada Yang Kai untuk membalas dendam adalah orang ini. "Saudara Gao, ada apa?" Kong Feng bertanya. Elder Gao tampak malu dan berkata, "Aliansi Master Kong, mohon maafkan saya. Aula Blue Cloud saya baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa ada masalah mendesak di aula dan telah memanggil orang tua ini kembali untuk membahasnya. Orang tua ini akan pamit dulu." Kong Feng menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke belakang Elder Gao. Melihat banyak orang melihat ke atas, dia mencibir dalam hatinya. Blue Cloud Hall jelas melihat betapa kuatnya Void itu dan tidak berani terus menyinggung mereka dan ingin mundur. Melihat situasinya, bukan hanya Blue Cloud Hall yang memiliki pemikiran seperti itu. Sepertinya begitu dia menyetujui permintaan Penatua Gao, lebih dari setengah dari 100 pasukan yang hadir akan pergi. Kong Feng sangat marah di dalam hatinya, tetapi ekspresinya sangat tenang ketika dia bertanya dengan prihatin, "Penatua Gao, mudah bagimu untuk pergi, tetapi jika kamu tidak membalas dendam, bagaimana mungkin murid-murid Blue Cloud Hall-mu yang mati beristirahat dengan damai?" Mata Penatua Gao mengembara dan dia berkata dengan tidak tulus, "Tidak pernah ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam." Kong Feng mengangguk, karena Penatua Gao berkata begitu, "Terserah padamu. Pergilah." Penatua Gao menangkupkan tangannya dengan penuh rasa terima kasih banyak atas pengertian aliansi Master Kong. Gao ini berharap agar aliansi Master Kong menang dan sukses. Kong Feng tersenyum tipis dan menolak berkomentar. Namun, pada saat Penatua Gao berbalik, Kong Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya. Penatua Gao hanya merasakan sedikit rasa sakit di lehernya, dan sebelum dia bisa bereaksi, Kong Feng tiba-tiba muncul di depannya. Situasi ini membuat Penatua Gao sedikit bingung, dan dia berkata dengan mata terbelalak, "Aliansi Master Kong, kamu." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sepertinya ada yang salah dengan penglihatannya. Kepalanya seolah berada di tangan Kong Feng, dan dia ingin menundukkan kepalanya untuk melihat dengan jelas, tetapi dia tidak bisa. Kong Feng memegang kepala Elder Gao, dan darah menetes ke bawah. Dia mencibir, "Kamu tidak ingin menyinggung tanah Void, tetapi tidakkah kamu takut menyinggung aliansi pedang langitku?" Betapa konyolnya. Mata Penatua Gao hampir pecah, tetapi vitalitasnya dengan cepat memudar, dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Dia hanya Open Heaven kelas 4, dan ketika dia tidak dijaga, Kong Feng bisa mengambil nyawanya semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Kong Feng memegang kepalanya yang berdarah dan berteriak keras, "Pertempuran sudah dekat, dan anjing tua ini lari dan mengganggu moral pasukanku. Aku membunuhnya sebagai peringatan bagi yang lain, dan aku harap semua orang akan belajar darinya." Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mendorong tangannya, dan kepala yang melotot marah terbang di depan semua orang, membuat hati semua orang bergetar.